benar warga Malaysia itu punya pembantu, benar warga Malaysia itu punya mobil. Tapi pertanyaannya, itu cash apa hasil hutang atau hasil pinjol? Dari kecil kita itu selalu diajarin kalau Indonesia adalah negara yang kaya. Negara yang kaya akan sumber daya alam. Baca berita kayak gini bikin hatiku miris dan sangat sedih banget guys. Nih, potret kemiskinan di Brebes, nenek Kasuya sering pukul kayu saat lapar minta makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, di kesempatan di video kali ini seperti biasanya Iki-nya akan mereaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Iki-nya akan mereaction sebuah video pernyataan seorang TikToker yang bilang macam ini geng. Kenapa warga Malaysia merasa lebih kaya dari kita? Ini warga Malaysia ya geng ya. Setahu Ikinya, ya memang betul kebanyakan warga Malaysia itu kaya-kaya. Dan satu rumah bisa memiliki 4 mobil dan memiliki satu pembantu, yaitu dari Indonesia. Kayak gitu ya geng ya. Dan perlu kalian ketahui juga geng, orang Malaysia tuh ramah-ramah, yang kaya maupun yang miskin kayak itu. Menyambut kita itu sangat baik bila kita bertamu ke rumahnya. Kayak gitu ya geng ya. Dan orang Malaysia itu geng, meskipun kaya, tidak pamer di media sosial ataupun pamer di mana-mana. Tidak seperti di kekayaan orang Indonesia. Bila orang Indonesia kaya, ya Allah, astagfirullahaladzim, Ikinya nyebut. Pamernya minta ampun, sombongnya minta ampun, pamernya di media sosial, terus cerita ke tetangganya, pamernya minta ampun pokoknya ya geng ya. Kayak gitu, berbeda dengan orang Malaysia. Kalau orang Malaysia kayaknya diam-diam saja, tahu-tahu sudah memiliki ini, tahu-tahu memiliki ini kayak gitu. Tapi kalau orang Indonesia kayaknya itu berbeda, geng. Pamernya minta ampun kayak gitu. Itu memang fakta, bukan mengada-ngada ataupun konten hoax ataupun dari Ikinya sendiri yang mengada-ngada. Pastinya kalian punya memiliki tetangga ataupun satu kampung kalian yang ada orang kayanya selalu pamer ya geng ya, kayak gitu. Oke geng, gak usah berbasa-basi, gak usah lama-lama. Tentunya kalian penasaran isi konten ini, jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu, let's go. Benarkah warga Malaysia itu lebih kaya dari warga Indonesia? Kan di sana pembantunya aja TKI dari Indonesia. Setiap rumah hampir punya mobil. Jadi orang punya mobil itu lumrah di Malaysia. Benarkah warga Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Yuk kita cek fakta dan data. Dari data ini, hutang rumah tangga terhadap PDB Malaysia itu adalah 68%. Sedangkan hutang rumah tangga Indonesia terhadap PDB itu hanya 16%. Dan PDB Indonesia itu 1 miliar lebih US dollar. Sedangkan Malaysia 400 juta US dollar, sekitaran segitu. Itu artinya apa? Benar warga Malaysia itu punya pembantu, benar warga Malaysia itu punya mobil. Tapi pertanyaannya, itu cash apa hasil hutang atau hasil pinjol? Gimana? Jadi lebih kaya mana nih, warga Malaysia apa warga Indonesia? Mengapa Malaysia dapat menjadi negara yang lebih maju dari Indonesia? Secara kondisi geografis, Malaysia jauh lebih simpel daripada Indonesia. Negara ini praktis hanya terdiri dari 2, Semenanjung Malaka dan Borneo Utara. Mengintegrasikan Malaysia dari ujung ke ujung jauh lebih mudah daripada mengintegrasikan dari Sabang sampai ke Merauke. Membuat harga BBM dan kebutuhan pokok di Kuala Lumpur sama seperti di Kuching jauh lebih mudah daripada menerapkannya untuk Jakarta dan Kabupaten Jayawijaya. Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau yang memiliki kondisi alam, kadar kesuburan, dan kekayaan alam yang berbeda-beda, dari yang subur seperti Jawa sampai yang tandus seperti NTT, dari yang savana seperti Sumba sampai hutan rimba seperti Papua.
Satu negara yang lebih terintegrasi dengan infrastruktur lebih mudah untuk maju ekonominya dan mudah distribusi kekayaannya. Oke, Abang bilang tadi apakah warga Malaysia itu meminjam, membeli mobil atau gimana? Kayak gitu ya Bang ya. Dan ikinya ini berpikiran lain tentang abangnya ataupun tentang netizen juga ya. Menurut Iki ya, orang Malaysia itu kredit kayak gitu. Kredit tiap bulannya bayar kayak gitu. Karena uangnya tuh untuk diputar ke bisnis lain yang memiliki bisnis. Kalau yang kerja kantoran untuk disimpan untuk membeli income yang lain. Kayak gitu ya geng ya. Abangnya membuat seakan-akan kenapa Indonesia tidak memiliki hutan seperti di Malaysia kayak gitu. Itu ikinya kurang percaya kalau tentang apa berita-berita kalau mengetek dengan bahasa Indonesia ya geng ya. Karena ketek-ketekan bahasa Indonesia ini ataupun tulisan bahasa Indonesia tuh tidak worth it kayak gitu. Makanya banyak kan kita ngetek tuh worth it-nya pakai gunakan English itu baru worth it kayak gitu ya geng ya. Oke geng, ini fakta dan sebenarnya ya. Kalau abang merasa Indonesia lebih kaya dari Malaysia ya, tapi banyak kok rakyat-rakyat kita yang sengsara. Dan bahkan ada seorang TikToker bilang Indonesia kaya akan sumber daya alam. Itu bohong, itu tipu kayak gitu ya bang ya. Oke, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama lagi geng. Let's go. Dari kecil kita itu selalu diajarin kalau Indonesia adalah negara yang kaya. Negara yang kaya akan sumber daya alam. Bahkan ada kalimatnya tuh, tongkat dan batu jadi tanaman. Karena mereka bilang Indonesia emang sekaya itu. Kaya akan sumber daya alam, sumber daya mineral dan lain sebagainya. Dan itu udah terpatri ya di otak kita dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sekarang. Setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya ada yang salah nih soal kalimat ini. Dan akhirnya gue coba buktiin apakah benar Indonesia adalah negara yang cukup kaya dan sangat kaya akan sumber daya alam. Akhirnya gue coba cari di Google pakai bahasa Inggris ya, karena kalau pakai bahasa Indonesia banyak yang salah. Karena gue nggak terlalu percaya sama media nasional. Dan lo lihat sendiri, dari 20 negara dengan natural resources yang paling banyak, sama sekali nggak ada Indonesia ya. Lo lihat sendiri, bahkan dari Yahoo Finance ya, ini top 20 aja nggak masuk. Pertanyaan gue, dari mana asalnya kalimat Indonesia kaya akan sumber daya alam itu berasal? Siapa yang nyiptain kalimat itu? Siapa yang menggembor-gemborkan kalimat itu? Nah, yang gue pikirkan adalah kalimat-kalimat ini tuh mungkin adalah salah satu propaganda atau kebohongan dari pemerintah di zaman dulu gitu, biar rakyat tuh tahu kalau negara kita ini negara yang kaya akan sumber daya alam. Jadi kalian nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu takut miskin, kalian nggak perlu risau soal ekonomi atau ketersediaan pangan gitu. Makanya kenapa pemerintah dulu itu berbohong soal ini. Karena yang barusan lu lihat juga gitu, nggak ada kan nama Indonesia dengan the most natural resources in the world, itu nggak ada Indonesia. Atau mungkin gue salah? Baca berita kayak gini bikin hatiku miris dan sangat sedih banget guys nih. Potret kemiskinan di Brebes, nenek Kasuyah sering pukul kayu saat lapar minta makan. Gubuk reot yang ditinggali Kasuyah berusia 79 tahun di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah nyaris ambruk. Beruntung warga sekitar bersama ketua RT setempat melakukan perbaikan baru-baru ini. Aliran listrik yang juga dipasang mengambil dari musola setempat sekedar untuk memberikan penerangan dalam rumah. Ironisnya, Kasuyah sebagai warga miskin hanya sekali saja mendapatkan bantuan pemerintah, tepatnya saat pandemi COVID-19 2020 lalu. Kasuyah tidak terdaftar sebagai penerima bantuan apapun, baik dari program Keluarga Harapan, PKH, maupun bantuan pangan non-tunai dan lainnya. Aparat desa setempat berujar, nenek Kasuyah tidak terdaftar sebagai warga setempat atau tidak memiliki KTP. Padahal Kasuyah merupakan warga asli dan mendiami rumah di lahan milik pribadi selama puluhan tahun. Ketua RT 5 RW 4 Karangmalang, Cahya, mengatakan nenek Kasuyah tinggal seorang diri di rumah itu. Memang
Karena tidak memiliki KTP, tidak tersentuh bantuan dari pemerintah. Pernah hanya sekali dapat bantuan 900.000 saat COVID-19. Sekali itu saja, kata Cahya. Menurut Cahaya, tak jarang ketika malam atau dini hari Kasuyah yang kerap memukul-mukul kayu agar menimbulkan bunyi-bunyian agar warga datang. Hal itu dilakukan Kasuyah ketika merasa lapar dan berharap ada yang mengantarkan makanan. Gila ini, pihak desa, aparat desanya sebenarnya ya. Tugas desa itu mendata warganya. Kalau warga ada yang tidak punya KTP, itu dibantuin bikin KTP. Terus dibantu ngurus supaya dapat bantuan langsung dari pemerintah ini. Pihak desanya otomatis dosa banget, dosa besar nih sumpah. Seharusnya kalau tidak terdata itu ya dibantu untuk didata. Itu tugas pihak desa. Nah, geng-geng semua ataupun para netizen semua, ya, kalian udah lihat sendiri kan. Kalian jangan terlalu percaya dengan berita internasional gitu. Tulislah pakai ketikan bahasa Inggris, itu akan lebih worth it karena itu internasional kayak gitu ya, geng ya. Siapa tahu bukan cuma konten ataupun cuma video ya yang dibuat hoax, mungkin juga demikian juga tentang analis berita-berita supaya beritanya itu dibaca kayak gitu ya geng ya. Jadi sekarang tuh kita harus berpikir bijak dengan cerdas sekali lagi kayak gitu ya. Kenapa? Ya kalau memang betul sumber alam kita melimpah kaya raya, kenapa banyak rakyat Indonesia masih miskin kayak gitu ya kan sampai sekarang kayak gitu ya ya kaya juga ada juga yang kaya kayak gitu ya geng ya, bukan semuanya rakyat Indonesia tuh miskin. Dan memang alam Indonesia ada juga sebagian, tapi yang pengelolanya ini yang membuat ikhnya pelik kayak gitu ya geng ya. Kenapa ya? Karena pemimpin-pemimpin kita itu kayak gitu ya geng, yang diuntungkan bukan rakyat Indonesianya kayak gitu yang diuntungkan kayak gitu geng. Jadi kalau kita dengar ini aduh apa ini wah kita ada ini, jangan geng, jangan terlalu mudah terpercaya kayak gitu. Itu cuma akalan-akalan pemerintah saja untuk supaya kita jangan khawatir dengan utang negara ke negara lain kayak gitu geng. Jadi kalau kalian ada konten seperti ini terus kalian membenci membenci Iki atau membenci orang-orang yang membuat konten tentang itu, kalian salah, kalian nol pikirannya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Bila tersilap kata, silahkan tegur Ikinya di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye-bye.